Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yegi Buston Apriasto, kelas 1A, program studi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta tahun 2019. Di sini saya akan menceritakan tokoh panutan Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1868. Pada saat itu bernama Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar yang menjadi ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan ibunya yaitu putri dari Haji Ibrahim dan juga menjabat sebagai penghulu Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Pada saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang masih merupakan Muhammad Darwis pergi ke Mekah pada umur 15 tahun, dan dia tinggal di sana selama 5 tahun. Pada periode ini Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam Islam. Ketika pulang kembali ke kampungnya pada tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Lalu pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan syarikat Islam yaitu Muhammadiyah di Kampung Kauman, yang bertujuan untuk meluruskan dan memurnikan ajaran-ajaran Islam yang ada di sana, yang masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan di samping aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, ia juga dikenal sebagai seorang wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik pada saat itu. Sebagai seseorang yang aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dengan mudah diterima dan dihormati di tengah kalangan masyarakat, sehingga dia juga dengan cepat mendapatkan tempat di organisasi seperti Jamiatul Khoir, Budi Utomo, dan Syarikat Islam. Pada saat mendirikan Syarikat Agama Islam atau Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak langsung disetujui oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia dituduh mendapat ajaran Islam yang berbeda atau menyeleweng dari yang orang-orang lain ketahui. Atas jasa-jasanya, Kiai Haji Ahmad Dahlan dianugerahi sebagai pahlawan nasional, yang mana hal itu diberikan kepada negara Republik Indonesia. Dasar-dasar penetapannya sebagai pahlawan yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadarkan nasib sebagai bangsa yang terjajah dan masih harus belajar dan berbuat. Lalu mendirikan organisasi Muhammadiyah yang telah banyak memberikan ajaran agama Islam yang murni kepada bangsanya, yang ajaran itu menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat. Hal yang sangat membuat saya berkesan kepada beliau yaitu dia tidak takut melakukan perubahan pada saat di mana perubahan itu merupakan sesuatu hal yang menjadi tabu, yang menjadi seperti bencana bagi masyarakat yang sudah memiliki budaya yang seperti itu. Maksud saya seperti itu yaitu sudah memiliki budaya sendiri, tetapi beliau tidak takut dikatakan membawa ajaran yang sesat. Dan hal yang paling berkesan kepada saya adalah ketika beliau membuat kiblat masjid-masjid di Jawa, yaitu masjid di kampung dia sendiri, Masjid Gede Kauman. Ketika saat itu kiblatnya masih belum sesuai ke arah Baitullah, yang mana masih ke arah Afrika, dan dia tidak takut untuk berdebat dengan ulama-ulama yang terdahulu di sana, dan hasilnya yaitu kiblat dari masjid-masjid kembali. Hal yang membuat saya berkesan kepada beliau adalah ketika beliau
mencoba membenarkan arah kiblat dari Masjid Kauman, yang mana seharusnya dia agak serong tetapi dia malah benar-benar ke barat. Nah, di situ beliau berdebat dengan ulama-ulama yang udah terkesan, yang sudah termasuk sepuh di sana, atau udah termasuk tua, udah termasuk lama, yang seharusnya mereka memiliki ilmu, tetapi saat itu ternyata kiblatnya kurang tepat, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan ilmu astronominya memberitahu bahwa kiblat Masjid Gede Kauman itu kurang pas ke Baitullah. Nah, dan hal itu pun disanggah oleh ulama-ulama itu, ulama-ulama terdahulu, dan menganggap bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengajarkan aliran sesat dan mengikuti aliran dari orang luar. Nah, tetapi beliau tidak hanya omong kosong belaka perjuangan pada saat mengubah arah kiblat. Dia tetap meyakinkan bahwa kiblat dari masjid pada saat itu kurang tepat. Nah, saya mengambil mengambil sifat tanpa ragu dan tanpa takut, bahwa walaupun kita tidak setua mereka ilmunya, kita ilmunya masih dapat dari kemarin sore, walaupun kita masih dianggap anak kecil atau bagaimanapun, kita tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya, itu bagi saya sih. Jadi hal yang membuat saya terkesan adalah ketidaktakutan beliau untuk membuat suatu perubahan, yang perubahan itu adalah suatu hal yang benar, dan perubahan itu dapat merubah sesuatu yang sudah menjadi istiadat atau ada di tempat itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.